Oke, selamat sore. Kita ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bandingin 3 merek printer Inktank Wireless yang saat ini paling laku di tahun 2024. Ada 3 merek yaitu HP SmartTank 580, Canon G3730, dan juga Epson L3250. Nanti kita akan jelasin lebih detail apa aja yang kita bandingkan di antara ketiga merek tersebut. Oke, jadi apa yang akan kita bandingkan? Yaitu satu, kita akan cek fitur dan juga harga printernya. Kedua, jenis tinta yang digunakan. Ketiga, harga tintanya berapa. Keempat, garansinya seperti apa. Dan juga yang kelima adalah harga printhead. Jadi kalau kita bandingin printer, kita juga harus tahu berapa harga tintanya, berapa harga printheadnya, dan kita jadi bisa tahu berapa mahal atau murah biaya operasional dari si printer tersebut. Sekarang yang pertama kita bicara soal fitur. Semua printer yang tadi saya sebutkan di depan itu memiliki fitur yang sama, yaitu print, scan, copy, dan juga wireless. Tapi printer ini juga memang didesain untuk cetak foto, cetak gambar, yaitu dia sudah support yang namanya borderless A4. Jadi borderless A4 ini kalau kita cetak tidak kena potongan garis tepi atau margin. Tapi tidak semuanya borderless A4. Karena untuk HP dan Canon itu sudah borderless A4, tapi untuk Epson itu borderless-nya 4R. Jadi dia belum bisa sampai dengan A4. Kemudian kita lanjut dengan berapa sih harga dari printer itu masing-masing. Untuk saat ini, bulan Juni 2024, HP 580 SmartTank itu harganya 2,1 jutaan, Canon G3730 itu 2,5 jutaan, dan Epson L3250 harganya 2,8 jutaan. Jadi untuk harga paling murah adalah si HP SmartTank 580. Yang kedua adalah kita bicara soal jenis tinta. Setiap merek printer itu sudah disertakan tinta bawaan dari pabriknya. Untuk HP dan Canon itu sudah menggunakan tinta hitam black pigment dan tinta warna tipenya dye. Tinta black pigment ini tidak luntur kalau kita cetak di media HVS, kertas stick ataupun kertas brief card. Jadi kalau buat di kantoran ini penting banget, buat cetak-cetak surat, dokumen itu jadi tidak luntur, sama seperti kalau kita menggunakan printer laser. Sedangkan untuk tinta dye itu bisa digunakan untuk cetak gambar, cetak foto, stiker, poster, dan lain-lain. Itu hasilnya juga sangat bagus dan juga tidak luntur kalau kita menggunakan media photo paper atau glossy seperti yang teman-teman lihat saat ini. Sedangkan untuk Epson itu tipe L3250 ini masih menggunakan tinta dye. Jadi keempat warnanya itu tintanya dye semua. Dia belum menggunakan tinta black pigment. Sekarang kita bicara soal harga tinta. Harga tinta ini bisa bervariasi, jadi yang saya ambil datanya pada hari ini adalah update di bulan Juni 2024. Jadi harga nanti teman-teman bisa recheck lagi di marketplace. Untuk HP, mereka menggunakan tinta HP GT53 Black, itu tipenya pigment, isi 90 mili harga 88.000. Kalau yang ukuran XL atau yang ukuran besar, itu isinya 135 mili, harganya 105.000 per botol. Sedangkan untuk tinta warnanya, Cyan, Magenta, Yellow, masing-masing 70 mili per warna, itu harganya 88.000 per warna per botol. Sekarang kita lanjut ke Canon. Canon tintanya untuk yang blacknya itu juga pigment, tapi dia hanya punya satu ukuran 135 mili, harganya 135.000. Untuk yang tinta warnanya, Cyan, Magenta, Yellow, masing-masing 70 mili, harganya 110.000 per botol per warna. Nah, ini perlu saya garis bawahi, untuk Canon itu ada yang namanya maintenance kit. Jadi setiap cetak setelah sekian ribu halaman, itu ink waste pad atau maintenance kitnya itu akan penuh. Jadi itu harus diganti secara berkala. Ini sistemnya plug and play, jadi kita bisa beli maintenance kitnya, tinggal kita lepas pasang sendiri, itu harganya kurang lebih 135.000. Kemudian kita lanjut ke Epson. Epson tintanya ini tipenya Epson 003, Cyan, Magenta, Yellow, dan Black. Itu masing-masing per warna isinya 65 mili, harganya 85.000 per botol per warna. Untuk Epson semua tintanya ini jenisnya dye. Kita lanjut lagi ke garansi atau layanan purna jual. HP memberikan garansi 2 tahun atau 30.000 cetak termasuk printhead, dan di sini HP memberikan kelebihan yaitu on-site service. Artinya
kita nggak perlu repot bolak-balik ke service center, karena teknisi bisa datang ke rumah atau kantor kita, mereka akan melakukan perbaikan di tempat. Dan juga kalau kita ada di lokasi yang sangat jauh, misalnya kita ada di pelosok di kabupaten atau di pedesaan, HP menggunakan sistem yang namanya pick up return atau PUR. Jadi printer yang lama itu diambil, diperbaiki, setelah diperbaiki dikirimkan kembali oleh ekspedisi yang sudah ditunjuk, itu semuanya gratis. Jadi kita nggak ada masalah mau ada di lokasi manapun, tidak terjangkau service centernya selama masih garansi, printer yang rusak itu akan dijemput dan dikembalikan semuanya secara gratis. Untuk Canon, garansi sama 2 tahun atau 30.000 cetak, ada tambahan 1 tahun garansi jadi 3 tahun untuk online registrasi. Dan untuk Canon ini dia belum ada on-site service, jadi artinya kita harus bawa printernya ke service center terdekat untuk perbaikan di sana. Begitu juga dengan Epson, garansi sama 2 tahun atau 30.000 cetak termasuk printhead. Dan ini juga sama, tidak ada on-site, artinya kita harus bawa printernya ke service center terdekat di kota masing-masing. Oke, kita lanjut ke berapa harga printhead-nya. Setiap printer itu menggunakan yang namanya printhead. Printhead itu adalah alat untuk mencetak. Untuk HP, printhead-nya ada 2, yang black dan juga yang color. Harganya sama masing-masing 138.000. Printhead ini removable, artinya bisa dilepas pasang sendiri, plug and play. Untuk Canon, printhead-nya juga sama, tipenya replaceable, plug and play, harga printhead-nya itu masing-masing 450.000 per satuan. Nah, dengan Epson, ini printhead kit, karena dia tidak bisa dilepas pasang sendiri, dia terintegrasi di dalam unit printer. Artinya kita harus bawa printer ke tempat service center untuk dilakukan perbaikan atau pergantian. Sedangkan untuk harga printhead-nya sendiri itu 1,3 sampai dengan 1,6 jutaan. Oke, tadi saya udah sharing soal tips cetak dan juga perbandingan printer. Silakan buat teman-teman yang mau komen atau kasih inputan kalau teman-teman punya informasi produk yang lebih update, harga lebih murah, fitur lebih bagus. Jadi kita bisa sama-sama belajar karena yang namanya printer adalah produk teknologi itu selalu berkembang. Jadi harus dibantu dengan informasi yang selalu up to date. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya.